Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nurkhalis, dosen program studi pendidikan Bahasa Arab Universitas Darussalam Gontor. Saya mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Mata kuliah Filsafat Pendidikan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Filsafat Pendidikan menjadi salah satu mata kuliah yang mendukung salah satu CPL program studi pendidikan bahasa Arab, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep pendidikan secara umum dan pendidikan agama Islam secara khusus. Mahasiswa juga diharapkan bisa memahami teori psikologi pendidikan serta memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi bimbingan konseling. Untuk itu, mata kuliah Filsafat Pendidikan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya, mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup dalam filsafat dan filsafat pendidikan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Ketiga, mahasiswa mampu membandingkan aliran-aliran pendidikan tersebut. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan teori pendidikan. Kelima, mahasiswa mampu menganalisa penelitian dan mampu mengembangkan pendidikan. Untuk itu, maka materi filsafat pendidikan mencakup pengertian filsafat dan 3 persoalan utama filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian ruang lingkup filsafat pendidikan, aliran-aliran filsafat pendidikan, hakikat pendidikan, dasar dan tujuannya, hakikat kurikulum pendidikan, hakikat metode pendidikan, hakikat evaluasi pendidikan, hakikat lingkungan pendidikan, etika pendidik dan peserta didik, dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan pendidikan. Untuk memperkuat mata kuliah ini, maka saya menggunakan beberapa referensi yang diantaranya merupakan hasil penelitian saya. Sehingga hasil penelitian saya integrasikan dalam pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di antaranya adalah textbook saya sendiri, yaitu Cakrawala Filsafat Pendidikan. Kemudian ada beberapa jurnal saya tentang aliran filsafat pendidikan. Dan tentu referensi lain diantaranya adalah buku Filsafat Pendidikan oleh Imam Barnadib, lalu pengantar Filsafat Pendidikan oleh Uyoh Sa'dullah, Ideologies of Education yang diterjemahkan oleh Intan Naomi, kemudian ada buku Gerald Gutek yang berjudul Philosophical dan Ideological Perspective of Education, serta beberapa referensi yang lain. Untuk teknik pembelajaran, maka pada mata kuliah Filsafat Pendidikan ini saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan metode strategi pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan materi pembahasan. Adapun untuk menguatkan materi, maka saya menggunakan media PowerPoint dan mind mapping. Kemudian pada teknik interaksi, sebelum masuk ke materi yang baru, saya mengaitkan materi tersebut dengan materi-materi yang disampaikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan selain mahasiswa mampu mengingat kembali materi sebelumnya, mereka akan mampu memahami korelasi antar materi. Selain itu, meningkatkan interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan case study. Di antaranya adalah mahasiswa diminta untuk menelaah suatu gagasan pendidikan dari satu tokoh atau satu sekolah. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengupas, menjelaskan aliran dalam filsafat pendidikan yang terimplikasi dalam sekolah atau gagasan tokoh tersebut dengan mengupas latar belakang, tujuan, kurikulum, serta metode pengajaran yang ada pada sekolah ataupun gagasan tokoh tersebut. Lalu dalam asesmen, dalam artian teknik penilaian, untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian, maka saya menggunakan beberapa teknik penilaian. Aspek-aspek yang dinilai adalah diantaranya adalah kehadiran dan keaktifan perkuliahan yang bobotnya kurang lebih 10%,
Lalu yang kedua adalah tugas individu dengan bobot 15%, lalu nilai UTS dengan bobot 30%, dan nilai UAS yang bobotnya 45%. Dalam teknik penilaian ini, saya juga menggunakan rubrik penilaian untuk memudahkan dalam memberikan nilai dan meminimalkan subjektivitas. Selain itu, saya juga melakukan diskusi dan klarifikasi dengan mahasiswa terkait hasil penilaian mereka untuk memastikan transparansi dan keobjektifan penilaian. Demikianlah penjelasan singkat mengenai mata kuliah Filsafat Pendidikan yang saya ampu di program studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Darussalam Gontor. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Selamat datang di kelas Filsafat Pendidikan. Sebelum kita mulai kuliah pada hari yang baru ini, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk semua, mari kita niati belajar ini untuk ibadah, dan tidak bosan-bosannya saya juga mengingatkan untuk rapi dan tertib administrasi. Semuanya sudah absen disiapkan? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai tema mata kuliah kita Filsafat Pendidikan ini, yaitu tentang hakikat metode pendidikan, saya ingin mereview pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Apa tema mata kuliah kita sebelumnya? Ada yang tahu? Hakikat kurikulum. Ya, Allah. Hakikat kurikulum pendidikan. Terus ada yang masih ingat apa inti dari kurikulum pendidikan? Ya, Afif, silakan. Kurikulum pendidikan adalah suatu gambaran materi dan kegiatan pada sekolah tersebut dalam 1 tahun ajaran berlangsung. Baik, terima kasih atas jawabannya, baik sekali ya. Jadi kurikulum pendidikan adalah sesuatu yang bertugas untuk menentukan apa yang dipelajari dan metode apa yang digunakan, serta apa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Maka kedua hal ini, jadi kurikulum pendidikan dan metode pendidikan, mempunyai relasi satu sama lain. Ketika kita mampu menentukan kurikulum yang sesuai dan juga mampu menentukan metode yang sesuai, maka kegiatan belajar mengajar akan bisa dilakukan secara optimal. Baik. Nah, ini kita akan membahas tentang hakikat metode pendidikan atau pengajaran. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan metode pengajaran atau metode pendidikan. Nah, kita akan kutip beberapa pendapat dari para tokoh. Yang pertama ada John Dewey, bisa kalian lihat di layar. Jadi John Dewey adalah salah satu tokoh pendidikan yang terkemuka pada abad ke-20. Menurut John Dewey, metode pendidikan adalah proses yang mencakup pengalaman, refleksi, dan tindakan yang dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Jadi menurutnya metode
pendidikan tidak hanya sarana untuk mengajar, tapi juga sarana untuk bagi siswa mengembangkan pengalamannya. Jadi John Dewey menganggap bahwa hakikat metode pendidikan adalah dengan cara yang memungkinkan murid untuk belajar dengan pengalaman langsung, dengan cara mengeksplorasi, dengan cara mengobservasi, melakukan eksperimen atau berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan materi yang diajarkan. Kemudian di sisi lain ada seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Amerika yang bernama Jerome Bruner. Apa yang dinyatakan oleh Bruner menyebut bahwa metode pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik. Jadi Bruner menyatakan bahwa metode pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan kemampuan intelektual dan kognitif peserta didik, serta memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui eksplorasi dan pengalaman pribadi mereka. Jadi hampir tidak jauh berbeda antara definisi dari Bruner dengan John. Kemudian kita berlanjut ke tokoh berikutnya, ada Lev Vygotsky. Beliau adalah seorang psikologi dari Rusia. Jadi menurut Vygotsky, metode pendidikan harus mengikuti pendekatan pembelajaran berdasarkan interaksi sosial dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang menjadi kata kunci dalam definisinya adalah apa? Interaksi sosial. Dan sebelum terakhir ada Jean-Jacques Rousseau. Rousseau menyebut hakikat metode mengajar adalah dengan cara memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih topik yang diinginkannya, kemudian guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Oke, jadi kita sudah sebut beberapa definisi dari metode pendidikan dan pengajaran. Karena dalam rangka memahami hakikat metode pendidikan, kita perlu mempertimbangkan gagasan-gagasan ini untuk mendapat pemahaman yang paripurna. Sekarang kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan metode pendidikan. Setelah kita bahas, setelah kita brainstorming semuanya, menurut antum, menurut kalian apa itu metode pendidikan? Salah satu, ya Zaki silakan. Metode pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau perlakuan yang dilakukan untuk menggapai suatu tujuan pendidikan. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang mau memberi gagasan lain atau kesimpulan lain? Cukup ya, semuanya bisa dipahami ya. Jadi tadi kata Zaki, metode pendidikan adalah serangkaian kegiatan perlakuan yang dilakukan untuk menggapai tujuan pendidikan. Baik. Di samping itu ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memilih satu metode pendidikan. Ada dalam dimensi pendidikan ada istilah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa itu aspek kognitif? Pikiran. Aspek yang berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan kemampuan berpikir ya, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengambil kesimpulan,
intisari dan lainnya. Jadi ada satu konsep yang ditawarkan oleh seorang tokoh pendidikan yang bernama Jean Piaget. Dia menawarkan satu konsep yang disebut dengan tahap perkembangan kognitif. Jadi manusia selain memiliki tahap perkembangan biologis, dia juga memiliki tahap perkembangan kognitif. Artinya anak dari umur sekian sampai sekian tentu berbeda perkembangan kognitifnya dengan anak yang umurnya lebih tinggi. Jadi tentu untuk menentukan metode pendidikan kita juga harus melihat aspek ini. Tidak mungkin kita mengajarkan matematika bilangan ribuan jutaan kepada anak balita. Anak balita punya kemampuan berhitung, punya, tapi belum sampai pada tahap bilangan-bilangan yang abstrak. Tapi dia hanya sekedar mampu menghitung sesuatu yang sifatnya konkret, seperti balok-balok misalnya, atau hitung-hitungan dalam bentuk coret-coretan gitu. Kemudian ada juga aspek afektif. Apa itu afektif? Suatu kemampuan yang bersifat emosional. Iya, yang berkaitan dengan aspek emosional, merasakan, berempati, kemudian apa? Moral. Ya, yang kaitannya dengan sikap dan moral. Jadi untuk menentukan metode pengajaran, metode pendidikan, kita juga harus memperhatikan aspek afektif. Kemudian terakhir ada aspek psikomotorik yang kaitannya psikomotorik, motor, sifatnya sesuatu yang bergerak, sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi apa itu aspek psikomotorik? Aspek yang berkaitan dengan kegiatan fisik, kegiatan biologis. Jadi dalam kaitannya dengan prodi kita, prodi pendidikan bahasa Arab, apa kira-kira mata kuliah atau mata pelajaran yang berkaitan dengan aspek psikomotorik itu? Pendidikan Darsul Faq, pelajaran menulis kaligrafi, tulisan indah, itu kaitannya dengan psikomotorik. Itu sebenarnya juga semuanya berkaitan juga dengan afektif, karena keindahan kaitannya dengan afektif. Kemudian akurasi dan ketepatan garis itu juga kaitannya dengan kognitif. Nah, kemudian aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah karakteristik peserta didik. Jadi dalam kaitannya dengan minat peserta didik, kemudian kecondongannya, apalagi latar belakang psikologinya, kemudian latar belakang intelektualnya, itu juga harus dijadikan pertimbangan. Kemudian konteks sosial dan budaya. Tentu karena Indonesia ini terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, ya. Bahkan di kampus kita tidak hanya budaya, tapi sudah lintas negara. Maka kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang kaitannya dengan sosial dan budaya. Apalagi di PBA, di situ ada istilah Arab. Tentu Arab itu selain menjadi suatu bahasa, dia juga adalah satu budaya yang perlu dijadikan pertimbangan. Ya, kemudian terakhir dan sebenarnya adalah yang paling penting adalah tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai. Tentu antara lembaga satu dengan lembaga lainnya punya tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Katakanlah Madin, madrasah diniyah,
Apa tujuan dari mereka belajar bahasa Arab? Ya, memahami agama ya. Jadi bahasa Arab menjadi instrumen yang bisa membantu mereka memahami agama dengan lebih baik. Jadi capaiannya apa? Capaiannya ya mungkin bisa membaca Al-Quran, bisa membaca doa, bisa memahami isi dalam Al-Quran, ayat-ayat pendek dan seterusnya. Tapi untuk level mahasiswa misalnya, pendidikan bahasa Arab, apa yang menjadi tujuan? Mampu menafsirkan, mampu menerjemahkan, bukan mampu menerjemahkan, mampu menjadi penerjemah misalnya. Kemudian lebih penting lagi, mampu mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Baik, kemudian kita lanjut. Ya. Ada beberapa metode pendidikan yang sering digunakan dan menjadi populer beberapa jasa bahasa ini. Yang pertama adalah metode ceramah. Ini yang paling umum dan paling sering digunakan. Kenapa? Karena metode ceramah metode yang paling mudah dan tidak membutuhkan media lain. Ya. Jadi metode ini sangat cocok untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami. Kelemahannya apa? Ya, tidak semua peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Padahal paradigma pembelajaran modern kita pada hari ini menuntut peserta didik juga aktif. Tidak hanya guru yang ceramah, tapi murid dan siswa harus punya porsi dalam kegiatan belajar. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi adalah, ada yang tahu? Ya, biasa ketika antum presentasi di kelas, ya. Kemudian ada cermin pertanyaan. Jadi metode ini cocok untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Levelnya adalah level umur tertentu ya, level universitas, level mahasiswa ini sangat cocok sekali. Tapi tentu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Biasanya dalam kelompok dan kelompok. Biasanya di dalam kelompok diskusi itu ada beberapa yang kurang berpartisipasi. Nah, kemudian ada metode proyek. Apa itu metode proyek? Membuat karya. Ya, metode proyek adalah metode yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas secara bebas dan mandiri. Dalam prodi kita PGA, kira-kira apa metode proyek ini? Oke, ada KKN, kemudian ada membuat seni mungkin, membuat artikel, membuat paragraf, ya, membuat edat. Dimana di situ antum diberikan batasan-batasannya, tapi isinya mahasiswa diberi kebebasan besok untuk berkreasi. Kemudian terakhir ada simulasi. Simulasi ini adalah metode yang mendorong peserta didik untuk belajar melalui pengalaman yang nyata. Contohnya dalam prodi PPL, PPL. Ada beberapa pendekatan yang juga perlu kita perhatikan dalam menentukan metode pendidikan. Ada pendekatan behavioristik, ada pendekatan kognitif, ada pendekatan konstruktivis, dan ada pendekatan humanistik. Apa itu pendekatan behavioristik?
Behaviorisme, behaviorisme. Kebiasaan. Betul, tepat sekali. Behaviorisme kata kuncinya adalah pembiasaan, pengulangan, penekanan. Dalam istilah pendidikan ada drill and practice. Ya. Dalam PPA mungkin kita sering menggunakan pendekatan ini dalam pengajaran kosakata atau vocabulary, mufradat, qalidu ba'di, kursiyun, sampai melekat di dalam kognitif siswa. Kemudian guru atau pengajar berlanjut kepada aspek atau pendekatan kognitif. Apa itu kognitif? Yang menekankan pemahaman dan pengolahan informasi secara mental. Biasanya siswa diminta untuk membuat kalimat yang sempurna dari kosakata yang sudah diberikan. Jadi behavioristik kaitannya dengan pengulangan, pembiasaan, kognitif kaitannya dengan pengolahan data secara mental. Konstruktivis apa itu? Pendekatan konstruktivis menekankan pembelajaran melalui konstruksi pengetahuan yang dilakukan peserta didik secara aktif. Sudah diberikan kosakata, kemudian diminta membuat contoh di kalimat yang sempurna. Lebih jauh lagi, lebih luas lagi, siswa diminta untuk membuat paragraf atau insya atau karangan bebas gitu yang biasa untuk lakukan, misalnya dalam belajar taharuf kitab menulis. Kemudian terakhir ada pendekatan humanistik, yaitu pendekatan yang menekankan pada belajar melalui pengalaman dan kemandirian. Nah, lebih luas lagi, misalnya di pondok kita atau di pesantren kita, di asrama kita, ada mahasiswa atau siswa yang diminta untuk menjadi pengurus bahasa, misalnya. Itu kan dimensinya lebih luas lagi. Tidak hanya menerapkan kosakata dalam kalimat, tidak hanya membuat karangan bebas, tapi juga menjadi pengajar, menjadi pengawas dalam pendidikan bahasa. Sampai sini kita telah membahas mengenai hakikat metode pendidikan. Namun tidak ada satupun metode pendidikan yang sempurna. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita dituntut untuk mampu kreatif mengkombinasikan berbagai metode pendidikan atau memilih metode pendidikan yang sesuai dengan aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi. Untuk mengakhiri kuliah ini, penting untuk diingat bahwa pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan tidak terbatas pada satu metode atau pendekatan pembelajaran saja. Sebagai pendidik, kita harus mampu beradaptasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, kita dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan positif bagi peserta didik kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan menyemangatkan, tetap bergerak dan menggerakkan, tetap hidup dan menghidupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua.